Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan aku, Mawar. Oke, di podcast kali ini aku bakal ceritain pengalaman horor yang dialami teman kita. Namanya Renji. Halo Renji. Jadi dia kuliah di salah satu kampus di daerahnya. Oke. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Selamat mendengarkan. Jadi waktu itu Renji masih di MTS. Nah, pada saat itu Renji dan teman-teman suka main petak umpet, dan waktu mainnya itu sering di malam hari. Jadi pas main petak umpet nih malam-malam sekitar jam 8 sampai jam 9-an, dan yang jaga saat itu namanya Tony. Kan biasanya nih main petak umpet ada yang jaga, terus ada yang nanti sembunyi gitu kan. Jadi si Tony ini mulai menghitung dan menutup mata. Jadi Renji dan teman-temannya kan mulai bersembunyi, mulai lari kan, cari tempat persembunyian. Jadi Renji juga lari dengan cepat dan akhirnya bersembunyi di sebuah rumah tua. Nah, rumah tua khas Minangkabau kan biasanya ada bagian bawah yang bisa kayak kolong gitu loh. Jadi kita bisa duduk di bawahnya, juga biasanya sih tempat buat naruh sesuatu gitu. Jadi rumahnya itu kayak dibuat di atas pondasi dan bagian bawahnya bisa buat bersembunyi atau duduk. Nah, jadi Renji sembunyi di sana, dan terus Renji nggak sadar kalau dia tuh sendiri di bawah rumah itu sambil jongkok, dan lumayan lama juga sih sembunyi di sana. Dan tiba-tiba ada hembusan angin di bagian leher. Ya kayak ditiup, tapi sekitar tuh nggak ada angin gitu. Bayang nggak sih rasanya tuh kayak ada yang niup leher kamu, terus kita perhatiin di sekitar nggak ada angin yang berhembus. Aduh bang, mulai nih aku deg-degan nih, aduh. Dan pas noleh ke belakang nih, gak ada orang. Oh my god, beneran ini aku merinding pas cerita bagian ini. Oke, kita lanjut. Jadi saat itu ya gak ada mikir apa-apa kan. Jadi si Renji cuma mikir ya palingan itu angin biasa doang. Dia masih berpikir positif lah di saat itu. Renji masih melanjutkan untuk bersembunyi di sana. Setelah beberapa waktu, gak lama, lagi-lagi angin itu berhembus. Aduh, merinding beneran aku. Aduh, merinding. Oke. Dan kali ini rasanya sangat dingin. Bayangkan kalau kita lagi naik motor di daerah pegunungan, terus rasanya sangat dingin. Nah, gitu tuh rasanya. Jadi begitu dingin dan bener-bener nggak ada angin di luar. Jadi kayak ya hembusannya tuh tujuannya buat Renji doang gitu, hembusan angin itu. Aduh, ini badan aku merinding semua nih guys. Oh my god. Oke, aku lanjut ya. Hanya di belakang dan tepat di bagian leher. Di angin itu berhembus cuma di belakang bagian leher.
setelah itu tiba-tiba ada suara langkah kaki masuk ke bagian bawah rumah tempat si Renji bersembunyi. Dan pas Renji noleh, oh my god, merinding guys. Ada sesosok jongkok dan mukanya kayak ketutup kain gitu ya, kayak kita lagi kehujanan lah, terus kita tutup muka, nah kayak gitu tuh, tapi jongkok. Nah tapi ini ketutup semua. Nah nih Renji kira ini Rido, teman yang suka ngikutin Renji kalau lagi sembunyi. Dan Renji ini ngomong kan, aduh merinding guys, ngapain lo di sini Du, kata si Renji. Terus dia nggak jawab dan cuma diam doang. Nah dari sana nih Renji ini mulai mikir kalau ini Rido nggak sih. Aduh ini beneran merinding. Aduh sumpah ini merinding guys. Oke. Jadi beneran ini Rido gak sih? Jadi kayak bertanya-tanya gitu. And then pas Renji noleh dan dia sosoknya itu hilang lagi gitu. Kayak pas noleh lagi kan, terus sosoknya hilang, gak ada sama sekali. Padahal Renji nggak ada dengar suara langkah kaki keluar dari bawah rumah itu. Jadi seketika Renji ingat kalau ada nenek-nenek yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Dan tiba-tiba nih Renji keringetan, bener-bener kayak wow, keringet gede gitu, kayak rasa takut itu kayak mulai muncul ya di saat part ini. Aku ngerasain kayak gitu. Terus ya gue nggak tahu ya, si Renji ini nggak tahu harus ngapain kan, seketika tubuhnya tuh kaku. Jadi dia maksain tubuhnya gerak dan akhirnya itu bisa. Jadi Renji segera lari ke tempat ya pertama kali bermain ngumpul petak umpet tadi. Dan terus dia nanya kan ketemu Tony. Terus dia bilang, Ton, Rido udah ketangkep belum? Kata si Renji. Terus Tony jawab, udah Ji, dia udah ketangkep dari tadi. Merinding. Ada guys, nih kayak merinding aku nih guys. Ya oke, masih merinding guys. Oke, aku lanjut. Dan seketika tulang aku itu kayak lemah, gak ada rasa gitu, bener-bener loyo. Dan ya kayak jalan dalam keadaan bingung, terus mikir gitu. Dan Renji pamit pulang ke Tony. Terus dia bilang gak enak badan. Ya maklum lah ya, di posisi kayak itu aku juga ngerasain pasti bakalan kayak beda gitu. Terus si Renji segera pulang dengan semua pikiran yang sedang dipikirkan Renji. Jadi sesampai di rumah kan, Renji ini segera ya tidur. Dan pas saat masih setengah sadar gitu, tiba-tiba Renji kebangun dan pintu kamarnya kebuka perlahan dari balik pintu. Kemudian muncul wanita yang cantik, bener-bener cantik. Dan selama si Renji ini katanya ini tuh wanita paling cantik yang pernah dia lihat. Oh my god, feelingku gak enak nih. Oke, terus si Renji bangun kan dari tempat tidur dan
dia menghampiri wanita itu. Nah, kemudian wanita cantik itu mengajak Renji keluar kamar. Nah, ketika si Renji ini udah keluar kamar nih, dia malah sampai di suatu tempat air terjun. Ya, benar-benar sejuk dan cantik. Dan semua yang ada di sana adalah wanita. Gak ada satupun pria di sana. Oke, sampai sini si Renji itu masih bingung gitu. Ini tuh mimpi atau apa gitu, tapi kayak air terjun itu kayak kelihatan nyata gitu. Emang kerasa sejuknya. Ya seperti nyata gitu, guys. Kemudian wanita tadi ngajak Renji ke air terjun. Dan sampai di bawah air terjun itu kan kayak ada di bawahnya itu kayak ada kolam kecil gitu. Nah, Renji main air nih di sana. Terus tiba-tiba seorang wanita cantik yang memakai baju serba hijau datang kepada Renji dan menyiram dengan air ke arah wajah Renji. Oh my god. Dan emang air itu kayak bener-bener kerasa sangat nyata gitu, kayak emang dingin. And then seketika pas Renji sampai di sebuah gua tua, terus di dalamnya penuh kayak peralatan lama gitu, kayak emang peralatan kuno tapi tapi masih bagus gitu, kayak alat musik, alat bertani, emang kuno tapi cantik gitu. Dan kayaknya seperti terbuat dari emas. Terus si Renji ini jalan kan menelusuri gua. Terus tiba-tiba tangan si Renji kayak rasa ditarik gitu. Terus Renji tersentak kan, dan tersadar kalau dia sedang berada di sebelah rumah dan yang narik tangannya adalah ibunya. Oh my god. Terus ketika kayak lemah gitu lah tubuhnya tuh, kayak dia ngerasa tubuhnya lemah dan nggak tahu apa yang terjadi gitu. Kayak ibaratnya tuh mungkin aku persepsikan kayak antara bingung mungkin ya, kayak antara terjadi sesuatu tapi kayak apa gitu. Itu persepsi aku ya. Dan itu mungkin juga ini entah itu mimpi atau kenyataan gitu. Jadi sampai saat sekarang si Renji ini belum tahu benerannya. Oke, sampai di situ dulu cerita podcast dari Renji. Nah, Renji kasih saran nih buat teman-teman, buat semua pendengar dan siapapun itu, jangan pernah coba-coba main petak umpet di malam hari, karena kita nggak bakalan tahu siapa yang ikut bersembunyi bersama kita. Dan juga apapun yang kita alami itu kita gak bakal tahu ke depannya. Oke, jadi dia bilang juga rasakan. Jadi kita bakal merasakan risikonya jika kita nggak tahu itu apaan. Itu nyata atau enggak, tetaplah terima kenyataan. Kita pernah mengalaminya. Dan semoga semua pendengar suka mendengar cerita ini. Oke, semoga para pendengar setia podcast Indo Resmi Channel ya mendapatkan hikmah dan pesan moral dari kisah kita kali ini. Oke, mungkin dari aku sendiri lebih ke apa ya, karena malam-malam itu kan emang rawan gitu kalau kita main petak umpet, apalagi di malam hari kan. Jadi emang kan kalau kata orang tua pas maghrib aja kita udah dilarang main keluar kan. Emang malam itu ya waktunya kita manusia beristirahat. Ya
ya sampai di situ aja sih saranku, lebih berhati-hati lagi dan lihat kondisinya kalau kita itu mau main kapan waktunya yang tepat. Oke guys, kita tutup podcast kita kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama aku Mawar. Bye.